Welcome to Fibonacci-ku. So, kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana caranya kita menentukan time complexity dari si fungsi rekursif ini. Jadi ada si fungsi rekursif yaitu Tn sama dengan 2T, terus di sini n-1 ditambah n pangkat 2. Dan di sini kita lihat ya, kalau dia T1 sama dengan 1, terus T2 sama dengan 1, terus T3 itu sama dengan 1. Nah, di sini kita akan memakai metode iterasi. Nah, kalau buat kalian yang belum nonton di video sebelumnya ya tentang metode master, untuk metode master itu kita banyak memakai rumus ya. Tapi untuk metode iterasi ini, kita sama sekali tidak memakai rumus. Melainkan, kita memakai logika lebih ke matematika. Jadi lebih matematis nanti kita ngerjain si metode iterasi ini. Jadi untuk metode iterasi ini nanti kita iterasi si fungsi Tn ini. Jadi kita substitusi terus ya n-1 ini ke dalam si Tn ini sampai mencapai si T1 sama dengan 1. Nah, langsung aja kita bahas ya daripada kalian bingung ngedengerin aku ngomong terus. Langsung kita bahas. Jadi untuk metode iterasi ini kita iterate si fungsi Tn ini. Jadi kita iterasi, ini adalah kita tulis aja ya, iterasi pertama. Jadi untuk iterasi pertama, kita tulis lagi dulu aja si fungsi Tn ini adalah 2T terus n-1 ya, ditambah n pangkat 2. Terus kita lanjut lagi untuk iterasi keduanya ini. Untuk iterasi kedua, ini adalah sama dengan si n-1 ini kita masukin ke fungsi Tn. Kalau kita masukin, ini akan menjadi 2 kurung 2T. Di sini akan menjadi n-2 ya kan? Terus di sini akan menjadi di sini akan menjadi ditambah n-1 pangkat 2 ya kan? Kurung ditambah n pangkat 2 ya kan? Nah, di sini kita bisa percantik dulu lagi aja ya, sama dengan 2 pangkat 2 terus di sini T n-2 ya kan. Terus di sini akan menjadi ditambah 2 n-1 pangkat 2 ditambah n pangkat 2. Kalian perhatikan di sini, aku di bagian sini aku nggak langsung kerjain semuanya ya, nggak langsung aku pangkatin 2. Biar ide ini adalah biar kita nanti akan mendapatkan si polanya itu. Karena untuk metode iterasi kan kita iterasi si fungsi Tn ini hingga mencapai si iterasi ke i-nya itu. Oke, coba kita lanjut dulu aja ya. Kita kerjain dulu aja, nanti kalian bakal ngerti kalau aku sampai iterasi ke bagian i-nya itu ya. Kita lanjut buat iterasi ketiga ini ya. Ini kita iterasi lagi untuk iterasi ketiga ya. Ini akan mendapatkan di sini 2, terus 2, terus ini 2 lagi ya. T n-3 ya kan, karena si n-2 ini kita substitusi, kita masukin ke fungsi Tn ya. Terus di sini akan menjadi ditambah, di sini akan menjadi n-2 pangkat 2 ya kan. Terus di sini kurung ya, ditambah n-1 pangkat 2 terus ditambah n pangkat 2. Dan di sini kalau kita percantik, ini akan menjadi 2 pangkat 3. Terus di sini T n-3 ya kan. Dan di sini kita akan mendapatkan yaitu akan mendapatkan 4 n-2 pangkat 2 ya kan. Terus di sini ditambah 2 n-1 pangkat 2. Terus di sini ditambah n pangkat 2. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa mendapatkan si polanya itu ya. Kita akan bisa mendapatkan polanya. Jadi kalau misalkan kita iterasi terus sampai ke iterasi ke i-nya ini, kita bisa mendapatkan pola dari si yang udah kita iterasi ini, iterasi ke-1, kedua, ketiga. Kita perhatikan di sini. Di sini kan ada 2 pangkat 1 terus 2 pangkat 2 ya. Terus di sini 2 pangkat 3.
bisa kita rubah menjadi 2 pangkat I ya kan. Jadi si I-nya itu ke iterasi, jadi iterasi ke I-nya itu. Terus di sini kita lanjut lagi, bisa kita rubah lagi menjadi T, terus di sini N dikurang I ya kan. Karena kan di sini ada N-1, N-2, N-3 sesuai sama si iterasinya itu. Terus di sini ditambah. Nah, di sini yang sangat interesting nih, sangat menarik. Kita lihat di sini kan ada 4 N-2 terus pangkat 2 terus ditambah 2 N-1 pangkat 2 terus tambah N pangkat 2. Dan ini bisa kita rubah, kita bisa mendapatkan pola. Ini adalah sigma. Terus di sini kita bisa lihat K-nya adalah kita mulai dari 0 dan di sini I dikurang 1. Terus ini adalah 2 pangkat 3 kurung N min K pangkat 2. Nah, kenapa kayak gini? Coba kita perhatikan dulu dari iterasi pertama ya. Coba dari iterasi pertama, kita masukin I-nya itu adalah sama dengan 1. Kalau kita masukin sama dengan 1, maka tinggal kita substitusi aja. K itu sama dengan 0 ya. 2 pangkat 0 kan sama dengan 1 ya. Terus N dikurang 0 adalah N pangkat 2. Nah, bener kan? N pangkat 2 di sini. Nah, coba kita pastikan lagi buat yang iterasi kedua ya. Kalau kita masukin I-nya di sini adalah 2. Coba aku tulis deh biar nggak bingung ya. Kalau kita masukin I-nya itu adalah sama dengan 2 ya di sini. Maka akan menjadi, coba aku hapus dulu. Maka di sini akan menjadi sigma dari 1, di sini K-nya sama dengan 0 ya. Di sini adalah 2K terus N min K pangkat 2. Ini adalah sama dengan tadi yang 2, kalau kita masukin K-nya 0 kan adalah N pangkat 2 ya. Terus kalau kita masukin K-nya adalah sama dengan 1 ya. Ini akan menjadi 2 pangkat 1 ya kan. Gak perlu kita tulis satunya. Di sini menjadi N min 1 pangkat 2. Dan bentuk ini sesuai kan sama si bentuk ini. Yang untuk iterasi kedua. Nah ini bakal sama lagi selanjutnya sampai ke iterasi ketiga. Mungkin kalian bisa hitung lagi ya untuk di iterasi ketiga, cuman aku pastikan ini sama. Nah, jadi gitu. Mungkin kalian perlu lebih logika ya. Kalian harus lebih mengerti dari bentuk si sigma ini. Buat nanti kalau misalkan soalnya berbeda ya, kalian kan bisa aja ketemu bentuk sigma yang lain ya. Jadi kalian harus perlu perhatikan bagaimana kalian mencari si polanya itu. Nah, jadi kalau nanti kalian udah ketemu bentuk si iterasi ke I-nya itu, dan dari kasus ini kita mendapatkan si TN ini adalah ini ya. Kalau kita udah mendapatkan si iterasi ke I-nya itu, kan kita tadi untuk metode iterasi kita harus mencapai si T1 itu sama dengan 1, ya kan? Oleh karena itu, nanti si bentuk N-1 ini harus sama dengan 1. Jadi aku turunin ke bawah sedikit ya. Jadi di sini bisa kita tulis jika si N min I ini sama dengan 1. Di sini kita akan mendapatkan si I-nya itu adalah sama dengan N min 1 ya kan. Nah kalau kita udah dapat si I-nya itu adalah N min 1. Tinggal kita substitusi ke fungsi Tn ini yang udah kita dapetin si iterasi ke I-nya itu. Nah, dari sini bisa kita langsung substitusi ya. Coba kita substitusi. Di sini Tn adalah sama dengan 2 pangkat I. I-nya kita rubah menjadi 2 pangkat N-1 ya kan. Terus di sini T-nya kan nanti bakal menjadi T1 ya. Dan kita tahu T1 itu adalah 1. Dari si ini ya, dari si fungsi ini T1 adalah sama dengan 1. Ini adalah kayak dikali 1, nggak perlu kita tulis ya, karena ya dikali 1 ya, sama aja nanti. Dan ini bakal menjadi si sigmanya ini ya adalah ditambah sigma. Di sini menjadi K sama dengan 0, I-nya kita rubah jadi N-1 ya. Di sini menjadi N-2 ya kan. Terus di sini menjadi 2 pangkat K. Terus N-K pangkat 2. Nah dari sini sebenarnya kita udah perhatikan ya. Kita udah bisa mendapatkan time complexity-nya.
Kita perhatikan di bentuk di sigma dulu deh, kita perhatikan. Dan dari sigma ini kalau kita perhatikan, ini adalah akan mencapai si time complexity-nya, yaitu adalah 2 pangkat n. Kita perhatikan nanti kalau si K-nya ini kita masukin mencapai si n min 2, dia akan mencapai 2 pangkat n min 2 ya. Nah, jadi sebenarnya nanti si time complexity-nya itu bisa paling tingginya itu ya, upper bound-nya itu adalah 2 pangkat n. Nah, dari bagian sini juga ini time complexity-nya adalah 2 pangkat n. Ya kan? Karena kan di sini 2 pangkat n min 1. Ya min satunya kan bisa kita hapus aja ya kalau di time complexity si konstantanya itu. Dan ini akan mencapai 2 pangkat n. Nah, oleh karena itu kita bisa mendapatkan si time complexity-nya ya. Jadi si time complexity dari si fungsi Tn ini adalah sama dengan theta dari 2 pangkat n. Dan ini adalah jawabannya. Ini adalah time complexity dari si fungsi Tn ini. 2t-1 ditambah n pangkat 2. Nah, jadi lumayan rumit sebenarnya untuk kasus ini ya, untuk soal ini. Cuman yang rumit kita itu sebenarnya cuma di bagian sini aja buat mendapatkan si sigma-nya ini ya. Untuk mendapatkan polanya. Dan sisanya sih sama aja sebenarnya. Kayak cuma tinggal cari i-nya itu, terus nanti kita substitusi ya ke fungsi Tn ini. Dan nanti akan mendapatkan si time complexity-nya ini, si Tn-nya. Nah, jadi beginilah pembahasannya buat metode iterasi pada fungsi rekursif. Semoga kalian mengerti ya. Karena ini emang lumayan kompleks sih soal ini ya. Harus banyak latihan buat kalian. Mungkin kalian bisa ulang lagi videonya dari awal, terus di pause, atau mungkin kalian kerjakan sendiri soal ini dulu, baru nanti kalian cek jawaban kalian dengan video ini. Nah, jadi begitulah pembahasannya. So, see you in the next video. Thank you.